Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Cika Utomo dengan NIM 120218006. Hari ini saya akan menjelaskan modul 8 yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan menjelaskan elemen dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari UML Communication Diagram, lalu membuat sebuah tampilan diagram communication dari model desain. Mengidentifikasi elemen penting dari urutan diagram UML, dan terakhir membuat tampilan urutan diagram dari model desain. Ini adalah gambar proses map. Pengenalan model desain. Model desain dibuat dari requirement model, use case, dan domain model. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan solusi model. Di sini ada gambarnya juga. Lalu ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif dari diagram berikut, yaitu sequence diagram atau urutan diagram. Lalu diagram komunikasi, sebelumnya dikenal sebagai collaboration diagram. Lalu terakhir interaction overview diagram, kombinasi dari diagram aktivitas dan urutan pecah-pecahan diagram. Setiap interaksi diagram UML digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, lalu sebuah pecahan dari suatu skenario use case. Diagram interaksi UML mungkin juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem atau subsistem. Perbandingan analisis dan desain. Analisis membantu Anda model apa yang diketahui tentang proses bisnis yang mendukung sistem, use case, ataupun domain model. Desain membantu model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen boundary atau singkatannya yaitu UI, komponen service, dan komponen entitas. Analisis robustness. Analisis robustness adalah sebuah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan dibutuhkan dalam model desain. Di bawah ini juga ada gambarnya. Input ke analisis robustness. Sebuah use case, skenario use case untuk use case itu, diagram aktivitas use case jika ada untuk use case itu, dan yang terakhir domain model. Output atau hasil dari analisis robustness yaitu model desain biasanya ditangkap dalam interaksi diagram UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entitas. Komponen boundary. Sebuah kelas boundary atau komponen digunakan untuk model interaksi antara sistem dan aktornya yaitu user dan sistem eksternal. Itu di tengah ada gambarnya juga. Abstraksi layar UI, sensor, komunikasi, interface, dan seterusnya. High level komponen UI. Lalu setiap komponen boundary harus diasosiasi setidaknya dengan satu aktor. Komponen service, kontrol atau service, class atau komponen mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan mengontrol objek lain dan sering digunakan untuk mengenkapsulasi kontrol yang terkait dengan suatu use case tertentu. Di tengah itu ada gambarnya. Lalu komponen service ini koordinat control flow. Lalu juga isolasi setiap perubahan dalam workflow dari komponen boundary dan entitas. Komponen entitas. Sebuah kelas atau komponen entitas digunakan untuk model informasi yang berjangka panjang dan sering persisten. Itu di tengah juga ada gambarnya. Entitas biasanya sesuai dengan objek domain. Sebagian besar entitas adalah persisten, lalu entitas dapat mempunyai perilaku yang kompleks. Service dan komponen entitas. Sebuah komponen entitas akan sering mempunyai layanan yang sesuai komponen service. Itu di tengah ada gambarnya juga. Objek service akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Lalu objek service dapat melimpahkan ke objek service yang lain. Boundary dan komponen entitas. Sebuah komponen boundary bisa sering mendapatkan kembali atribut dari sebuah komponen entitas. Itu ada contohnya juga gambarnya. Menggambarkan proses analisis robustness. Yang pertama itu memilih use case, yang kedua membangun diagram komunikasi atau pengurutan diagram yang memenuhi aktivitas use case, mengidentifikasi komponen desain yang mendukung aktivitas use case, menggambar asosiasi antara komponen-komponen, yang ketiga memberi label pada asosiasi tersebut dengan pesan. Yang terakhir itu ada konversi diagram komunikasi ke dalam pengurutan diagram atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Mengidentifikasi elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML tersusun dari elemen sebagai berikut. Itu ada contoh gambarnya. Sebuah variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Ada contoh gambarnya juga. Sebuah pesan yang dapat menunjukkan pesan nama, arah panah, pengurutan nomor menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga menunjukkan pesan bersyarat, dan terakhir parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. Tepat aktor dalam diagram komunikasi, analisis use case, form,
atau diagram aktivitas untuk use case untuk setiap aksi dalam use case. Yang pertama mengidentifikasi dan menambah komponen boundary, yang kedua mengidentifikasi dan menambah komponen service, yang ketiga mengidentifikasi dan menambah komponen entitas, yang terakhir mengidentifikasi dan menambah interaksi lebih lanjut menemukan metode baru komponen boundary, service, dan entitas. Step pertama, tempat aktor dalam diagram. Tempat aktor dalam diagram komunikasi yaitu ada booking agent, agen pemesanan. Yang step 2A, mengidentifikasi komponen boundary. Agen pemesanan membuat permintaan ruangan melewati tanggal kedatangan atau singkatannya AD, tanggal keberangkatan singkatannya DD. Permintaan tipe ruangan itu singkatannya RTR. Itu di tengah juga ada gambarnya. Maaf sebelumnya itu ada tulisan agen pemesanan, seharusnya untuk ditranslate booking agent itu yang artinya agen pemesanan. Kurang dirapin dong tadi. Step 2B, identifikasi komponen service. Reservation UI object boundary menggunakan objek reservation service untuk membuat sebuah reservasi. Itu ada contoh gambarnya. Step 2C, identifikasi komponen entitas. Metode make reservation dalam objek reservation service membuat objek reservasi entitas. Itu juga ada contoh gambarnya. Step 2D, identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan tipe ruangan yang ditentukan. Setelah menemukan dan memilih ruangan gratis atau tidak ditampilkan, metode set room menetapkan ruangan kepada reservasi. Perhitungan harga tidak ditampilkan juga. Ada ketentuan untuk reservasi. Itu ada contoh gambarnya. Lanjutan tadi, metode make reservation dari objek reservation service mengembalikan objek reservasi atau tidak ditampilkan juga untuk reservation UI. Ketika memanggil metode get reservation details objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi lalu akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Ini contoh gambar yang tadi dijelaskan. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama, skenario primary sukses, yang kedua skenario secondary tidak sukses. Ruangan yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Detail lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Ini ada contoh gambar. Ini yang gambar yang keduanya. Sequence diagram atau diagram pengurutan. Diagram sequence menyediakan sudut pandang yang berbeda dalam interaksi antara objek. Dapat digunakan sebagai ganti dari diagram komunikasi, dapat dikonversi menjadi atau dari diagram komunikasi. Membuktikan lebih bermanfaat bagi developer menyoroti interaksi waktu pemesanan. Lalu bagian selanjutnya ada gambar diagram sequence UML. Ini adalah contohnya tadi. Fragments. Diagram sequence mendukung notasi fragment. Kegunaan fragment termasuk menunjukkan loop sequence, yang kedua menunjukkan jalur alternatif, yang ketiga ada mengizinkan dua atau lebih skenario ditampilkan dalam satu diagram, yang keempat ada menunjukkan referensi ke fragment diagram sequence terperinci lainnya. Yang terakhir mengizinkan Anda untuk memecah diagram yang besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Ini adalah contoh gambarnya. Berikut 3 diagram sequence menunjukkan tampilan yang lebih detail dari create reservation. Yang pertama, skenario primary sukses dan skenario secondary gagal. Dalam satu diagram menggunakan alt fragment. Skenario secondary gagal di mana ruangan yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, fragment diagram sequence menampilkan detail lebih lanjut untuk get reservation detail, fragment, dan termasuk loop fragment. Ini contoh gambar yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ringkasan. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Komunikasi diagram atau diagram komunikasi. Dan yang kedua, sequence diagram pengurutan. Terima kasih.